Setelah musim ini bisa dikatakan zonk, Real Madrid tampaknya akan benar-benar berbenah demi bisa menebus semua yang terjadi musim ini. Sebagaimana kita tahu, kalau musim 2022-2023, Madrid harus kehilangan gelar La Liga dan Liga Champions. Terlebih, cara mereka kehilangan gelar tersebut seolah tak mencerminkan identitas klub, di mana di La Liga mereka tertinggal 11 poin dari sang juara, Barcelona. Sedang di Liga Champions, mereka harus terbantai oleh Manchester City di babak semifinal. Kemudian belum lagi soal isu kepindahan Benzema ke Arab Saudi. Jelas, kini membuat Opa Perez harus bergerak cepat untuk berjaga-jaga mencari penggantinya. Tak hanya itu, Presiden Madrid itu kabarnya bakal melakukan revolusi besar-besaran demi membuat El Real jadi lebih kuat musim depan. Florentino Perez sepertinya memang tak main-main dalam melakukan rencana revolusi. Ya, pria berusia 76 tahun itu kabarnya bakal melakukan perubahan besar-besaran di dalam tim, di mana ia akan mencuci gudang dengan melepas pemain-pemain yang dinilai sudah minim kontribusi. Memang itu terdengar kejam, tapi bagaimanapun Real Madrid adalah tim yang memiliki standar tinggi. Dan bila sang pemain tak bisa lagi mengikutinya, maka ia harus keluar. Kejam sih kedengarannya, tapi memang begitulah seharusnya klub besar. Nah, salah satu hal pertama yang mungkin dilakukan Opa Perez adalah berjaga-jaga untuk mencari pengganti Benzema. Tentu, isu Benzema yang gencar didekati klub Arab Saudi bukan rahasia lagi. Kendati, sang pemain sendiri mengatakan kalau ia sampai saat ini masih pemain Madrid. Namun melihat kontrak Benzema yang akan habis pada akhir Juni ini, plus tak ada bantahan darinya soal tawaran Arab yang masuk, membuat spekulasi kepergiannya tetap terjaga. Terlebih pemain-pemain seperti Mariano Diaz, Eden Hazard, Lucas Vazquez ataupun Nacho juga kabarnya bakal dilepas. Dan untuk Marco Asensio, ia memilih untuk tak memperpanjang kontrak dan kabarnya sedang merapat ke PSG. Nah, melihat itu semua, Perez yang berencana membuat Madrid memasuki era baru akan bergerak dan menyusun rencana untuk mendatangkan pemain-pemain anyar. Bukan rahasia lagi kalau Bellingham memang sudah deal dengan Real Madrid dengan biaya transfer 100 juta euro plus add-on 24 juta euro. Tentu kehadiran Bellingham akan membuat lini tengah Madrid jadi lebih kuat karena bagaimanapun El Real tak bisa bergantung pada dua veteran, Luka Modric dan Toni Kroos. Nah, meski begitu, peran Modric dan Kroos ini juga terbilang penting untuk mementori para gelandang muda Madrid agar paling tidak 2 hingga 3 tahun lagi mereka bisa menjadi tulang punggung klub yang benar-benar matang. Dengan kepergian Marco Asensio, otomatis Madrid membutuhkan sosok winger sebagai penggantinya. Nah, alih-alih mencari winger baru, pihak El Real kabarnya sudah menghubungi AC Milan untuk memulangkan Brahim Diaz kembali. Sebagaimana diketahui, dia sendiri masih sah milik Madrid karena statusnya hanya pinjaman. Dan selama bersama Milan, pemain 23 tahun itu mampu menunjukkan perkembangan signifikan, terutama saat berperan penting mengantarkan Milan juara Serie A musim lalu dan lolos ke semifinal Liga Champions musim ini.
Salah satu langkah nyata dari Madrid untuk mengantisipasi kepergian Benzema tentu saja adalah mencari penyerang kelas dunia sebagai pengganti yang sepadan. Memang Madrid sendiri masih bisa menempatkan Rodrigo sebagai striker. Akan tetapi bagaimanapun Madrid tetap butuh sosok goal getter yang benar-benar telah matang serta teruji. Dan nama Harry Kane tentu saja adalah pilihan utama, di mana itu merupakan keinginan langsung dari Ancelotti agar klub sebisa mungkin mengamankan jasa penyerang timnas Inggris tersebut. They're in for the goal! It is the equaliser! Chelsea 2, Spurs 2! Kane celebrates in the away end! Who saw this coming? Deep. Akan sangat naif apabila Madrid tak bergerak cepat mengamankan jasa Roberto Firmino yang saat ini berstatus free agent. Sebab selain gratis dan gajinya murah, Firmino jelas merupakan tipe pemain kreatif yang benar-benar dibutuhkan. Dan andainya nanti mereka gagal mendapatkan Kane atau penyerang top lainnya, maka Firmino pun bisa memerankan peran sebagai nomor 9 asli ataupun false 9. Tentu saja semua orang tahu betapa cerdasnya Firmino. Dan bila Madrid tak satset, maka jangan dongkol kalau pemain asal Brazil itu ditikung tim lain. Sektor bek kiri jelas menjadi kebutuhan penting lainnya yang mesti diperhatikan. Tentu Madrid tak ingin menyanyiakan bakat istimewa dari Eduardo Camavinga sebagai gelandang. Memang Camavinga sendiri mampu bermain apik sebagai bek kiri, tapi potensinya jelas akan lebih maksimal bila ia dimainkan sebagai gelandang. Untuk itu, kini Madrid telah berusaha memburu Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Dan bek sayap asal Kanada itu pun kabarnya telah setuju. Tinggal nantinya bagaimana proses negosiasi antara Madrid dan Bayern Munchen. Ya, bagaimanapun dengan reputasi Madrid sebagai tim papan atas dunia, maka jelas revolusi ini harus bisa berjalan sesuai rencana. Dan kita tahu kan, kalau Pau Perez ini sudah bergerak, maka kemungkinan besar semuanya bisa didapat. Terlebih dalam 2 musim terakhir, Madrid ini seolah nahan-nahan untuk beli pemain dan mungkin inilah saat yang tepat untuk bisa jor-joran lagi demi memperkuat tim di masa depan. Lagi pula soal urusan duit, Madrid ini tak kalah dari klub sokokan Sultan Timur Tengah. Oleh karena itu, fans yakin kalau rencana revolusi ini bakal 90% berjalan sesuai rencana. Intinya buang semua pemain yang dianggap tak layak, lalu memulai era baru dengan sebagian besar para pemain muda kelas dunia.